Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururina min anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan lebih utama, marilah kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan nikmat iman, insan, sehat jasmaninya dan rohaninya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada saat ini dalam keadaan sehat dan walafiat tak kurang suatu apapun. Yang kedua, tak lupa salawat terbingkiskan salam, tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita ada pada zaman terang benderang pada saat ini. Baiklah, yang saya hormati dosen pengampu evaluasi program pendidikan Bu Nur Hafifah MPD dan rekan-rekan yang saya banggakan. Baiklah, tak lupa saya memperkenalkan diri dari kelompok kami. Baiklah, kepada pemateri dipersilakan untuk membacakan hasil makalahnya. A. Pengertian model-model evaluasi. Model evaluasi adalah model desain evaluasi yang dibuat oleh ahli-ahli atau pakar-pakar evaluasi yang biasanya dinamakan sama dengan pembuatnya atau tahap pembuatannya. Model-model ini dianggap model standar atau dapat dikatakan merek standar dari pembuatannya. Di samping itu, ada ahli evaluasi yang membagi evaluasi sesuai dengan misi yang akan dibawakannya serta kepentingan atau penekanannya. Evaluasi juga dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaannya, kapan evaluasi dilakukan, untuk apa evaluasi dilakukan, dan acuan serta paham yang dianut oleh evaluator. Dalam buku, teks ini disebut konsep evaluasi. B. Model-model evaluasi program, yaitu 1. CSE UCLA adalah akronim dari Center for the Study of Evaluation, University of California in Los Angeles. Pada awalnya, karakteristik dari model ini adalah adanya 5 tahap, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan dampak. Seiring dengan perkembangannya, Fernandez sebagaimana dikutip Arikanto dan Jabar memaparkan bahwa langkah-langkah dari model ini yaitu ada 4. 1. Need assessment, 2. Program planning, 3. Formative evaluation, dan 4. Summative evaluation. 2. Chip model. Model ini dikembangkan oleh Staffel Beam. Model chip yang merupakan sebuah singkatan dari huruf awal 4 buah kata yaitu konteks, input, proses, and product. Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CHIP tersebut merupakan sasaran evaluasi yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model CHIP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Model CHIP ini bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik peserta didik dan lingkungan, tujuan program dan peralatan yang digunakan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Selanjutnya, 3. Model Kirkpatrick. Model evaluasi yang dikembangkan oleh Kirkpatrick dikenal dengan istilah Kirkpatrick Full Level Evaluation Model. Evaluasi program model Kirkpatrick dapat diterapkan dalam program pembelajaran di sekolah karena fokusnya sama, yaitu diarahkan pada proses dan hasil belajar dengan mengikuti suatu program perubahan pembelajaran pada 4 level, sama-sama diarahkan pada aspek pengetahuan, sikap, dan kecakapan. Namun demikian, penerapan evaluasi model ini
dalam program pembelajaran perlu dimodifikasikan dengan setting sekolah. 4. Model Serpent. Serpent telah membuat kontribusi yang signifikan di bidang filsafat, psikologi, berpikir kritis, dan yang paling terutama, evaluasi. Serpent menyebutkan tanggung jawab utama dari para penilaian adalah membuat keputusan, akan tetapi harus mengikuti peran dari penilaian yang bervariasi. Serpent mencatat sekarang setidaknya ada dua peran penting. Yang pertama, Formatin untuk membantu dan mengembangkan kurikulum, dan Sumatin, yaitu untuk menilai manfaat dan kurikulum yang telah mereka kembangkan dan penggunaannya atau penempatannya. Yang kelima, ada Contention Evaluation Model. Model evaluasi program yang diperkenalkan oleh Stark dikenal dengan model Contention. Model ini juga disebut dengan model pertimbangan. Tujuan dari model ini adalah melengkapi kerangka untuk mengembangkan suatu rencana penilaian kurikulum. Yang keenam, ada model Alkin. Dalam merumuskan model evaluasi program yang disusunnya, Alkin membuat batasan konstruk evaluasi sebagai suatu proses penentuan area yang akan dievaluasi, pemilihan informasi yang cocok untuk dievaluasi, pengumpulan dan analisis informasi, serta penyusunan laporan atau ringkasan data yang berguna bagi pengambil keputusan dalam memilih alternatif yang berguna yang tepat dari berbagai alternatif yang ada. 7. Discrepancy Model. Kata discrepancy berarti kesenjangan. Model ini menurut Madaus, Serpent, dan Sutlewim berangkat dari asumsi bahwa untuk mengetahui kelayakan suatu program, evaluator dapat membandingkan antara apa yang seharusnya diharapkan terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan membandingkan kedua hal tersebut, maka diketahui ada tidaknya kesenjangan, yaitu standar yang ditetapkan dengan kinerja yang sesungguhnya. Model ini bertujuan untuk menganalisis suatu program, apakah program tersebut layak diteruskan, ditingkatkan, atau dihentikan. Yang ke-8, model Brinkerhoff. Model Brinkerhoff desain evaluasi program pada umumnya terjadi atas elemen-elemen yang sama. Ada banyak cara untuk menggabungkan elemen tersebut. Masing-masing ahli dan mempunyai konsep yang berbeda. Dalam hal ini, Brinkerhoff et al. Mengemukakan 3 golongan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, seperti model lainnya, namun dalam komposisi dan versi sendiri. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan materi selanjutnya. C. Perbedaan dari beberapa model evaluasi program pendidikan. Setiap model-model evaluasi tentunya memiliki pengertian dan tujuan yang berbeda-beda dalam setiap penerapannya. Perbedaan-perbedaan dari beberapa model evaluasi tersebut dapat kita lihat dari elemen-elemen yang terdapat di dalamnya. Misalnya, pada 4 model evaluasi program pendidikan, yaitu yang pertama ada model evaluasi CIP, yang dimana elemen-elemennya terdiri dari 1. Context Evaluation to serve planning decisions atau situasi dan latar belakang dari model program tersebut. Yang kedua ada Input Evaluation atau strategi yang ditetapkan. 3. Ada Process Evaluation, yaitu pelaksanaan dari strategi model evaluasi program tersebut. Yang keempat ada Product Evaluation to serve resulting decisions atau hasil yang dicapai selama pengembangan sistem pendidikan. Dan yang kedua ada model UCLA, yang perbedaannya terdiri dari elemen-elemen 1. Sistem assessment atau sistem penilaian, 2. Program planning atau perencanaan program, 3. Program implementation atau implementasi dari program tersebut, keempat ada program implementation, program improvement atau perbaikan program. Yang kelima ada program certification atau sertifikasi dari model program tersebut. Kemudian yang ketiga ada model evaluasi Brinkerhoff yang terdiri dari 1. Fixed versus emergent evaluation design atau yang artinya adalah desain evaluasi darurat versus tetap. Kedua ada formative versus summative evaluation. Dan ketiga ada experimental and quasi-experimental design versus natural inquiry. Kemudian yang keempat ada model stack atau model contents yang elemennya terdiri dari 1. Antecedents atau pendahuluan, 2. Ada transactions atau bagian transaksi yang merupakan bagian proses, kemudian yang 3 ada outcome atau hasil dari model tersebut.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.